Sedikit kita akan lanjutkan tentang proses dibangkitkannya manusia setelah ditiupkannya sangkakala, sebelum akhirnya manusia ini keluar dari kuburnya dalam wujud seperti sedia kala. Walaupun ada perbedaan tentunya di tubuh mereka. Perbedaannya apa? Kalau jasad kita sekarang ini bisa mati, nanti di akhirat nggak bisa mati, karena kematian hanya sekali. Maka Allah sebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Kondisinya sudah berbeda. Yang tidak hancur dari tubuh manusia yang tadi sudah disebutkan adalah apa? Pangkal tulang ekor. Kemudian Allah akan mengirimkan hujan, yang hujan itu seperti gerimis atau seperti naungan, maka darinya akan tumbuh jasad manusia ini. Dalam riwayat lain disebutkan thumma yursilullahu ma'an min tahtil arsy. Kemudian Allah menurunkan air dari bawah arsy. Yumni kamanir rajul. Subhanallah. Yang memancar bagaikan air mani lelaki, kental hujan. Kita tahu hujan yang sekarang bening dan cair. Nanti kamanir rajul. Fatanbutu jusmanuhum waluhmanu min dzalikal ma. Dari air yang seperti mani inilah tumbuh badan kita yang awalnya sudah hancur lebur, jamaah. Kemudian setelah semua tubuh manusia itu kembali seperti asalnya, selama berapa hari? Berapa hari, jemaah? 40 hari? 40 bulan atau 40 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah balik ke asal. Malaikat Israfil yang pertama dibangkitkan. Untuk apa? Untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Tsumma yaqumu malakun bis-sur bainas sama'i wal ard fayanfukhu fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kemudian bangkitlah malaikat dengan sangkakalanya di antara langit dan bumi, kemudian dia meniupkan. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Subhanallah, ketika Israfil meniupkan itu, jamaah, ada yang menyebutkan sangkakala itu besar sekali. Ketika sangkakala itu ditiupkan, subhanallah, ruh-ruh itu berangkat menuju jasadnya masing-masing. Dan mereka mengenal jasadnya. Nggak ada yang salah masuk. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, fatamtaliku kullu nafsin ila jasadiha fatadkhulu fi. Maka dengan tiupan itu orang bangkit, bukan bangkit secara langsung ya, menanti ruh itu masuk ke tubuhnya. Dengan tiupan Israfil itu ruh berangkat ke tubuh manusia masing-masing. Kemudian baru mereka bisa bangkit. Setelah bangkit, kemana mereka berangkat? Mereka keluar dari kuburnya dalam kondisi bugil, belum disunat, tanpa alas kaki, bergerak menuju padang mahsyar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan uratan ghurlan. Tidak ada pakaian yang melengket di tubuhnya, tidak ada alas kaki, seperti dia baru lahir, belum disunat. Mana kekayaan dia kumpulkan? Mana baju yang banyak dia miliki di lemari? Lelaki dan wanita telanjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oleh karena itu Aisyah mempertanyakan hal itu. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa. Pertanyaan ini muncul dari orang yang sedang hidup di dunia, yang tidak kebayang bagaimana kondisi pada waktu itu. Kata Rasulullah SAW, ar-rijalu wan nisa, dalam kondisi telanjang. Para nabi pun telanjang pada waktu itu. Semuanya. Aisyah mempertanyakan, gimana ya kita melihat kalau ada perempuan jalan telanjang atau lelaki jalan telanjang akan menjadi perhatian semua orang. Terus gimana nantinya? Al-amru a'dhamu min dzalik. Kata Nabi SAW, subhanallah, urusannya lebih dahsyat pada hari itu daripada yang kau bayangkan. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukar. Orang pada waktu itu yang hamil menggugurkan kandungannya, yang menyusuin akan ditinggalkan anaknya. Kalau itu terjadi kiamat itu jemaah, dibangkitkannya manusia seperti itu. Mereka seakan-akan sedang mabuk pada waktu itu. Wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Tapi azab Allah itu pedih, menakutkan. Jadi nggak ada kebayang. Di dunia saja kita lihat, apabila terjadi kebakaran umpamanya di tempat ini, di sebuah gedung terjadi kebakaran, antum bisa bayangin ada orang tua melemparkan anaknya dari atas gedung. Ada wanita-wanita yang keluar dari gedung dalam kondisi telanjang karena dia baru dari kamar mandi, lari. Dan orang nggak ada yang mikir mau ngelihat orang telanjang pada waktu itu. Dan ingat bahwasanya manusia dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Keluar dari kuburannya itu sesuai dengan amalannya. Dan subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang mati dalam kondisi berihram. Ketika di Mina, ada seorang sahabat yang terpelanting dari ontanya kemudian mati. Rasulullah SAW mengatakan, kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannitu wa la tughattu ra'sah. Kafani dia di dua pakaian, jangan ditutup kepalanya, jangan dikenakan parfum. Padahal kita tahu orang mati ini dimandikan pakai wangi-wangian, setelah itu dikasih wangi-wangian. Ini orang nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang ini akan dibangkitkan dari kuburnya nanti setelah tubuhnya sempurna, ruh ditiupkan. Bagaimana kondisi dia bangkit dari kuburnya? Mulabbiyan, orang ini bertalbiyah jemaah. Akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Orang itu nanti akan dikelompok-kelompokkan di padang mahsyar. Kelompoknya para ulama, kelompoknya pedagang, kelompoknya orang-orang yang mati syahid, orang-orang penipu, dikumpulkan semua. Dan ada orang yang bertalbiyah. Bisa dibayangin, kita kalau lagi umroh, dengar jamaah baru datang ya, kita udah umroh hari ini umpamanya, kemudian besok kita ke masjid, melihat orang baru datang bertalbiyah, kadang-kadang dengar, ya Allah, gimana hati kita? Yang mati dalam kondisi bersujud akan dibangkitkan dalam kondisi bersujud. Yang mati dalam kondisi berbuat dosa akan dibangkitkan dalam berbuat dosa. Ada orang-orang yang dibangkitkan nanti fi surati dzar. Rupanya itu seperti semut kecil. Siapa mereka? Al-mutakabbirun wal jababirah. Penguasa-penguasa yang zalim dan orang-orang yang sombong. Kata Nabi SAW, yub'atsuna yaumal qiyamah fi surati dzar yata'uhumun nas. Mereka akan dibangkitkan seperti semut-semut yang diinjak-injak oleh orang. Jadi sebelum hisabnya nanti, ini kan menuju ke padang mahsyar, masih dalam penggiringan.
Itu diinjak-injak orang seperti itu. Kemudian seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari satu, falam ya'dil bainahuma, dan dia tidak adil bersikap terhadap kedua istrinya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Yub'atsu yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'in. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi kayak orang kena stroke. Satu bagian tubuhnya itu akan miring. Bagaimana dengan orang-orang yang makan riba? فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا. Subhanallah. Sampai ingat dengan ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 27. 275, 273. Nah, baik, 275 nih. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang akan makan riba akan kelihatan di padang mahsyar nanti. Bagaimana mereka dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan, yang mungkin jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Begitu digiring ke padang mahsyar sesuai dengan amalannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa pada hari itu kondisinya sunyi senyap. Allah menyebutkan di surat Thaha ayat 108, Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajala wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Sudah, dia jalan. Ada yang menyeru yang mereka ikuti. Wa khasha'atil aswat, dan semua suara pada waktu itu rendah. Untuk siapa? Untuk Allah Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Engkau pada hari itu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ayat ini mengatakan fala tasma'u illa hamsa, yang dimaksud dengan hamsa itu suara telapak kaki yang sedang berjalan. Mereka berjalan seperti itu, jemaah. Wallahi jemaah, gak kebayang buat kita sebagai manusia sibuk untuk sesuatu yang fana, lupa dengan sesuatu yang abadi. Mereka bagaikan belalang yang bertebaran. Mata mereka terbelalak dan kondisi menunduk. Terbelalak, orang biasanya terbelalak melihat ke atas. Ini terbelalak melihat ke bawah, takut dan bingung. Allah sebutkan di surat Al-Qamar ayat 7 dan 8, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Antum pernah melihat, ya kita mungkin jarang melihat belalang, sekarang bisa melihat. Lihat, cari di YouTube di mana, lihat bagaimana kondisi belalang yang lagi bertebaran. Banyak sekali mereka lagi berangkat ke sebuah kebun, ya, yang menghabiskan isi kebun tersebut. Mereka keluar dari kuburan mereka seperti belalang yang berterbangan. Khusya'an absaruhum, pandangan mereka penuh ketundukan. Muhti'ina ila da', mereka datang dengan cepat kepada penyeru. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Pada waktu itu orang-orang kafir mengatakan hari ini hari yang berat buat mereka. Apakah semuanya berjalan kaki? Nah, ada satu yang ketinggalan tadi. Yang pertama mendapatkan pakaian siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kenapa kok Nabi Ibrahim dapat pakaian pertama? Kenapa jawab? Karena manusia pertama yang dikhitan, kekasih Allah. Yang lainnya, kalau kekasih Allah, Nabi kita kekasih Allah juga karena doanya. Ada satu kejadian yang membuat Nabi Ibrahim jadi orang pertama yang pakai pakaian. Beliau pernah ditelanjangi oleh kaumnya. Beliau ketika dilemparkan ke dalam api, pakaiannya itu terbakar semua kecuali beliau. Badannya nggak terbakar. Sebagian ulama, ini hanya kesimpulan sebagian ulama. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang mendapatkan pakaian pertama? Yang Anda ketahui disebutkan, ya Allah memberikan balasan kepada beliau karena beliau sempat di dunia dalam kondisi telanjang gara-gara dibakar semuanya. Semuanya terbakar kecuali tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi yang dikatakan pertama disunat, beliau orang yang pertama disunat. Berarti Nabi Adam tidak disunat. Wallah, Nabi Ibrahim disunat setelah tua memang. Tapi bukan berarti dia yang pertama disunat, ya Allah. Karena sunat ini fitrahnya semua nabi. Jadi sebelum Nabi Ibrahim pun sebenarnya sudah ada sunat. Allah, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi kalau yang Anda sampaikan. Baik. Pertama dapat pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika kondisi sudah mulai tenang, mereka dikasih pakaian. Tapi ketika keluar dari kuburan, kayak sekarang lah orang. Kalau tadi anak contohkan terjadi kebakaran, semua keluar telanjang, mereka pada keluar. Tapi setelah kondisi tenang, mereka pakai baju lah. Maka Allah kasih baju. Nanti untuk hisab yang selanjutnya, untuk penimbangan macam-macam, mereka sudah dalam kondisi berpakaian. Tidak berpakaiannya ketika keluar dari kuburan menuju kepada mahsyar. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu menuju kepada mahsyar naik kendaraan. Antum pernah ingat enggak bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan di padang mahsyar? Anak itu pernah dengar, tapi wallahualam sampai hari ini belum dapat hadisnya. Pernah ada cerita seorang ustadz, ini satu keluarga 8 orang. 8 orang datang ke Ustadz, Ustadz, anak mau korban Ustadz 1 ekor sapi, tapi untuk berdelapan. Apa jawab Ustadz? Ya nggak bisa, karena kita orang ini, cerita Ustadz itu orangnya mengatakan supaya kami nanti waktu di padang mahsyar itu bisa naik sapi berdelapan Ustadz. Maka dia ingin 1 ekor sapi buat 8 orang. Kata Ustadz nggak bisa, 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, nggak bisa kata dia. Aduh gimana ya, cari Ustadz lain dia. Hanya Ustaz, kita ini kepingin korban sapi untuk 8. Karena kita keluarga ada 1 anak kecil, kita masukkan korban sekalian Ustaz. Bisa nggak Ustaz? Bisa kata Ustaz ini. Cuma karena anaknya kamu ini kecil, nanti naik sapinya gimana? Kan nggak bisa. Maka pakai kambing dulu. Nah, lewat kambing nanti bisa naik sapinya kata dia. Jadi dia korbannya tetap 1 sapi plus 1 ekor kambing. Seperti itu. Karena kan sapi tetap untuk 7 orang, bisa tetap. Cuma Allah belum dapat, tapi mungkin ada teman-teman yang pernah baca hadisnya. Yang jelas Allah sebutkan di surah Maryam ayat 85, 86, Allah menyebutkan yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Allah katakan, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman sebagai utusan yang terhormat. Jadi orang-orang bertakwa itu nanti digiring kepada mahsyar sebagai utusan yang terhormat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya mereka menaiki kendaraan. Sebagaimana biasanya orang-orang terhormat kalau mau menjumpai raja itu naik kendaraan. Datang. Mereka naik kendaraan.
Sedangkan orang-orang kafir digiring menuju ke neraka jahanam dalam kondisi dahaga kehausan mereka. Jadi orang-orang bertakwa mendapatkan, ya kalau istilah sekarang tamu negara gimana sih? Dengan karpet merah, kemudian pintu mobilnya dibukain, nggak buka sendiri dia. Ketika turun dari mobil sudah sampai ke tempat, pintunya dibukain lagi, dipasangin karpet merah lagi, semua orang menunggu dia. Begitulah Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Nah, berkaitan dengan kurban kendaraan orang yang bertakwa, nanti kita bahas. Kalau ada informasi dari teman-teman bisa disampaikan. Tuh, jemaah rahimakumullah, orang yang mati syahid bagaimana dikumpulkan? Orang yang mati syahid dalam kondisi darahnya warnanya warna darah, itu sebagai kehormatan jemaah buat mereka. Tapi aromanya aroma misi. Maka sekarang kita bisa memilih bagaimana kita mati. Semua sudah ditentukan. Nah, tapi Allah menyuruh kita untuk memilih dalam kehidupan ini. Mau mati dalam kondisi seperti apa antum? Orang itu akan dimatikan sesuai dengan amalannya dan akan dibangkitkan sesuai dengan matinya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, kita jaga sekarang dalam kehidupan ini, jaga ketaatan, punyalah amalan tersendiri jamaah. Artinya kalau sebagian anak ustaz nggak bisa sodakoh, paling nggak antum berusaha untuk jadi ahli sholat umpamanya. Biasa sholat sunnah. Ada orang yang nggak biasa sholat sunnah, anak ustaz bisanya puasa sunnah. Ya silakan. Jadi punya spesialisasinya. Kayak dokter. Dokter itu kan umum awalnya. Kemudian nanti ada spesialisasi ini, spesialis itu, macam-macam. Kita pun berusaha dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita memilih satu amalan yang kita tekun, jangan ditinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqal. Sebaik-baiknya amalan di sisi Allah adalah, atau amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, yang terus dilakukan walaupun sedikit. Tapi antum punya amalan ini, terus antum kerjakan. Dan Nabi SAW kalau melakukan satu amalan asbatahu, terus beliau jaga amalan tersebut. Karena banyak masalah di antara kita, kadang-kala kita semangat di awal, tapi setelah itu selesai. Orang yang dalam kehidupannya ini pernah kejadian di Arab Saudi berkaitan dengan kematian sebenarnya jamaah. Orang untuk dibangkitkan sesuai dengan amalannya, dia mati sesuai dengan bagaimana kehidupan dia. Ini ditemukan tabrakan mobil. Seorang polisi cerita. Mobil itu balik, ada anak muda. Dia keluarkan dari mobil itu. Dengan sekarat itu kepalanya nyanyi masih jamaah. Dalam kondisi sekarat. Polisi ini bingung, mengatakan qul la ilaha illallah, belum mati dia. Suruh ngomong la ilaha, nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Kejadian lain, polisi ini juga bercerita karena dia kerjanya di bagian apa? Al-Khattus Sari kata orang Arab. Jalan cepat gitu. Kalau ada tabrakan-tabrakan, dia pernah ketemu satu anak muda. Dia keluarkan dari mobilnya itu balik. Anak itu ngaji sampai ketika dia setir ya, dia lihat ada suara ngaji. Dia dalam kondisi sekarat ngaji, sampai suara itu akhirnya hilang. Dia mati dalam kondisi mengaji.
bagaimana kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi dia mengaji. Maka berusahalah bagaimana kita mati husnul khotimah, dibangkitkan dalam kondisi tidak memalukan jamaah. Kita sekarang menyembunyikan dosa-dosa semuanya punya dosa. Kelak ketika muncul dari kuburan kelihatan. Dan kemudian padang mahsyar. Insyaallah berkaitan dengan padang mahsyar mungkin kita lanjutkan pada acara besok pagi. Bagaimana padang mahsyar itu, apa saja yang terjadi di padang mahsyar. Kita baru bicara setelah sangkakala, kemudian manusia dibangkitkan, kemudian dikirim ke padang mahsyar, kemudian insyaallah kita akan berbincang tentang padang mahsyar. Dan ingat jamaah, salah satu rukun iman itu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Kita beriman dengan hari akhir mulai sejak kematian. Itu awal manzilah min manazil akhirah. Ketika orang dikubur, kita beriman dengan siksa kubur, dengan nikmat kubur. Kita beriman dengan adanya mungkar dan nakir. Kita beriman pula dengan adanya yang mendampingi di kuburan. Bahwasanya kalau orang itu orang yang soleh, amalnya akan mendampingi dia. Orang itu orang nggak benar, amalnya akan mendampingi dia. Kemudian kita beriman akan dibangkitkannya dari kuburan. Dan semua peristiwa-peristiwa di padang mahsyar sampai kemudian surga dan neraka, kita harus beriman, karena itu termasuk dalam rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Berikan kepada moderator, silahkan. Waalaikumsalam. Baik, dan karena bapak-bapak tadi sudah memborong hadiah, sekarang diberi kesempatan buat ibu-ibu untuk bertanya. Ya. Ini ada pembagian. Silakan dari ibu-ibu apabila ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pernah mendengar bahwa ketika kiamat itu seluruh Muslim, seluruh orang Islam itu sudah tidak ada. Jadi dimatikan terlebih dahulu. Itu penjelasannya gimana ya Ustaz? iya, subhanallah. Iya, ini berkaitan dengan tiupan yang pertama. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kelak kiamat itu akan bangkit ala syiraril khalq. Kejadiannya itu, peristiwa itu terjadi, yang hidup pada waktu itu adalah manusia yang terburuk yang hidup. Jadi kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Nggak ada lagi orang beriman. Jadi Allah akan kirim angin sebelum kiamat itu terjadi yang mematikan semua orang yang beriman. Sehingga tatkala tidak ada lagi orang beriman, maksudnya tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah, bukan berarti kita berzikir Allah, Allah, bukan. Artinya tidak ada lagi orang-orang yang beriman pada waktu itu, yang berdoa memanggil Allah SWT. Baru kemudian kehidupan masih ada. Artinya masih ada kehidupan. Dan cerita terjadi kiamat bagaimana nanti Ka'bah akan hancur. Satu persatu batunya Ka'bah itu akan dihabiskan. Jadi udah gak ada lagi orang beriman. Bagaimana diceritakan sama Nabi SAW, nanti yang menjadi pengembalanya kambing itu siapa? Serigala mengembalakan kambing. Bisa bayangin, serigala mengembalakan kambing itu kapan terjadi nanti? Jadi memang yang disebutkan oleh ibu tadi benar. Kiamat ditiupkannya sangkakala yang pertama itu terjadi dalam kondisi di muka bumi ini sudah tidak ada orang Islam lagi, yang adalah orang-orang yang terburuk pada waktu itu. Iya, kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam.
Masih ada satu lagi mungkin dari pihak ibu-ibu. Masih ada? Baik, mungkin disimpan untuk insya Allah besok Ustaz. Kiranya kita cukupkan kajian sesi pertama malam hari ini, dan sebagai pengumuman untuk kajian sesi 2, 3, dan 4 insya Allah besok akan dimulai pukul 9.30 waktu Oman. Silakan, mohon ditutup Ustaz. Masya Allah, udah ditutup ini. Anda lihat memang pada ngantuk semuanya, karena hari kerja tadi ya, Masya Allah. Tapi ala kulli hal jamaah, mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah keimanan kita dengan hari akhir. Dan sebagai penutup, orang yang pertama kali dibangkitkan siapa? Orang yang pertama dibangkitkan. Kalau tadi yang pertama dihidupkan adalah Israfil untuk meniupkan sangkakala, tapi manusia yang pertama dikeluarkan dari kuburnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang pertama dikasih pakaian Nabi Ibrahim AS. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.